Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Warahmatullahi wabarakatuh. perkuliahan manajemen strategi. Kita lanjutkan membahas dua artikel jurnal internasional. Silakan, yang pertama adalah judul aslinya The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research, Conceptual, Strategic, and Statistical Consideration. Ini akan direview oleh Bapak Yusril Bariki dan Bapak Ulil Albab dengan judul Perbedaan Variabel Moderator Mediator dalam Psikologi Sosial. Penelitian mempertimbangkan konseptual, strategis, dan statistik. Silahkan Bapak Yusril dan Bapak Ulil, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Mansur untuk minggu lalu bahwasanya kelompok kami yang bernama Yusuf Bariki sedang menjalankan umroh sehingga baru kali ini kami memaparkan review artikel kami. Langsung saja untuk menyingkat waktu bahwasanya next Pak. Untuk introduction bahwasanya pada artikel yang kami review bertujuan untuk membedakan sifat variabel moderator, mediator di beberapa tingkatan. Menyadarkan penting dan tidaknya, yang pertama, menyadarkan penting dan tidaknya menurut para ahli terkait istilah moderator dan mediator. Kemudian yang kedua, implikasi konseptual terkait kegagalan untuk menghargai perbedaan moderator dan mediator. Dan yang ketiga, analisis kami akan dilakukan pada awalnya yang ditekankan perlunya memperjelas apakah seseorang sedang menguji moderator atau tipe model mediator. Di bawah kedua artikel ini, kami menyediakan desain yang memungkinkan seseorang untuk menguji di dalam struktur dari penelitian yang sama apakah interpretasi mediator atau moderator lebih tepat. Next. Untuk sifat moderator, di sini ada dua poin. Yang pertama, analisis korelasional. Bahwasanya moderator merupakan variabel ketiga dalam kerangka korelasi dapat terjadi apabila korelasi dua variabel lainnya berubah. Kemudian analisis varian, bahwasanya efek moderator dasar dapat direpresentasikan sebagai interaksi antara variabel independen, fokus, dan faktor yang menentukan kondisi yang sesuai untuk pengoperasiannya. Next. Di sini bahwasanya untuk terkait menuju membangun kerangka analitik untuk menguji efek moderator, ada ada tiga jalur sebab akibat yang dimasukkan ke dalam variabel hasil kinerja tugas. Yang pertama, prediktor itu bahwasanya intensitas kebersihan sebagai jalur A, prediktor. Kemudian yang B, jalur B adalah dampak pengendalian sebagai moderator. Dan jalur C, interaksi atau produk dari keduanya. Hipotesis moderator adalah didukung jika interaksi jalur C yang signifikan. Selanjutnya, memilih prosedur analitik yang tepat untuk menguji moderasi. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan secara rinci prosedur analitik spesifik untuk mengukur dan menguji secara moderat hipotesis. Cara untuk mengukur dan menguji efek diferensial sebagian bergantung pada tingkat pengukuran variabel independen dan moderator variabel. Kami akan mempertimbangkan 4 kasus. Yang pertama, moderator dan independen variabel berpengaruh pada variabel terikat. Kemudian kasus kedua, moderatornya adalah dikotomi dan variabel bebas adalah variabel kontinu. Cara khas untuk mengukur jenis efek moderator ini adalah untuk mengkorelasikan niat dengan perilaku secara terpisah dan kemudian uji perbedaannya. Selanjutnya, next. Di kasus ketiga, bahwasanya dalam hal ini moderatornya adalah variabel kontinu dan variabel independen bersifat dikotomi. Untuk mengukur moderator efek dalam hal ini, kita harus mengetahui secara a priori bagaimana efeknya variabel independen bervariasi sebagai fungsi moderator. Tidak mungkin untuk mengevaluasi hipotesis umum bahwa efeknya variabel independen berubah sebagai fungsi moderator karena moderatornya banyak tingkatannya. Kemudian di kasus 4, dalam hal ini baik variabel moderator maupun independen, variabel bersifat kontinu
Jika ada yang yakin bahwa moderator berubah hubungan variabel bebas dependen dalam suatu fungsi langkah, seseorang dapat mendikotomikannya moderator pada titik di mana langkah tersebut berlangsung. Setelah dikotomi moderator, polanya menjadi kasus 2. Ukurannya salah satu pengaruh variabel independen adalah koefisiensi regresi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusril Baliki. Waktu terdebat kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Lanjutannya adalah terkait dengan testing mediation atau menguji mediasi. Ini ada 3 cara, di mana yang pertama yaitu melakukan regresi mediator pada variabel independen. Nah, selanjutnya baru melakukan regresi variabel terikat terhadap variabel bebas. Nah, baru langkah yang ketiga itu yaitu dengan meregresi variabel dependen pada variabel independen dan mediator. Nah, namun di antara ketiga ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, di mana ada 3, yaitu variabel bebas harus mempengaruhi mediator pada persamaan pertama. Kemudian, independen variabel harus terbukti mempengaruhi variabel terikat pada persamaan yang kedua. Serta yang ketiga yaitu mediator harus mempengaruhi variabel terikat pada persamaan ketiga. Next, Pak. Nah, pada poin selanjutnya, itu terkait dengan overview of conceptual distinction between moderator dan juga mediator. Ini beberapa konsep-konsep untuk di antara moderator sama mediator, persamaan atau perbedaannya itu di mana. Yaitu ada beberapa poin, ada 4, tapi langsung saja Pak, ini langsung ke contohnya aja. Berikutnya Pak. Nah, ini saya langsung poin yang ketiga atau contoh, di mana sebelumnya moderator dan juga mediator itu ada beberapa kriteria kita yang saja kita dengan contoh, di mana ini ada asumsi bahwa RAS berfungsi sebagai moderator untuk kemanjuran teknik pengajaran tertentu. Dalam hal ini adalah kelompok RAS rasional, di mana contoh kasusnya itu ada di salah satu sekolah di mana ada kulit hitam sama kulit putih, di mana ketika ada kulit hitam dan kulit putih itu dalam satu sekolah atau dalam satu pengajaran kelas, itu ada sebuah kemungkinan kemungkinan ini terkhususan sesuatu yang prediksi yang cukup buruk terhadap kulit hitam, sehingga sebagai sifat ras ini berfungsi untuk sebagai moderator, mediator di antara beberapa sifat-sifat kulit hitam dan kulit putih untuk sebagai menguji mediator tadi. Next, Pak. Kemudian ini ada contoh diagram PET combination antara mediasi dan juga moderasi, di mana ini ada manipulation of control, stressor, dan juga manipulation of control bersama dengan stressor, di mana model gabungan mediasi dan moderasi variabel kontrol memiliki mediator dan status moderator dalam model. Stressor pada gambar tersebut adalah variabel independen, dan pada variabel dependen diberi label hasil. Penulis menyatakan bahwa kontrol manipulasi sebagai C, kemudian pemicu stres sebagai S, dan interaksi C kali S sebagai CS. Kemudian mengukur kontrol yang dirasakan sebagai P, interaksi P kali S sebagai PS, kemudian interaksi antara C dan P sebagai CP, kemudian interaksi antara gabungan tadi antara C, P, dan S itu sebagai CPS, di mana hasilnya adalah outcome ini atau beberapa gabungan tadi itu sebagai O, di mana manipulasi kontrol dan pemicu stres merupakan dikotomi dan semua efek moderator bersifat linear. Next. Nah, ini clarifying the meaning of control, di mana Butler dan Speaker telah menunjukkan bahwa dalam melakukan pendekatan model kasual secara khusus, niat perilaku atau behavioral intention itu adalah contoh nyata konsep mediator dalam psikologi sosial, di mana Fishburne dan Azian berasumsi bahwa dampak keduanya sikap dan faktor normatif terhadap behavioral intention dimediasi melalui niat perilaku. Meskipun orang tidak bisa setuju terhadap penegasan Fishburne dan Azian bahwa sikap dan norma dapat mempengaruhi perilaku yang hanya secara tidak langsung terkait dengan behavioral intention. Kemudian, secara khusus, Fishburne dan Asian menguji pentingnya faktor tertentu dengan melihat dampaknya pada korelasi ganda untuk menghapus atau menambahkan variabel. Sehingga strategi jenis ini memperlakukan covariat sebagai mediator potensial
di mana paling baik digunakan untuk menyimpulkan mediasi dan bukan moderasi. Terakhir, apa namanya? The linking global disposition of two behavior, attitude, and trait, di mana moderator hanya melibatkan variabel yang relatif statis produk klasifikasi. Misalnya, self-monitoring sebagai moderator membuat partisipasi orang yang memiliki kepribadian tertentu, sifat ke dalam subkelompok yang lebih atau kurang mungkin untuk diterjemahkan disposisi psikologis mereka ke dalam tindakan terang-terangan. Nah, hal ini penekanannya adalah pada siapa yang melakukan apa. Di sisi lain, untuk menghubungkan sifat self-monitoring dengan mekanisme mediasi tertentu, hal ini menyiratkan bahwa variasi dalam self-monitoring menimbulkan atau menghasut pola yang berbeda dalam mengatasi atau memproses informasi, sehingga hal ini menyebabkan lebih atau kurang konsisten terhadap sikap mereka dalam niat perilaku mereka. Baik, terima kasih. Kurang lebih presentasi dari kami. Oke, yang kedua adalah Bapak Saifuddin dan Muhammad Alfian Lu'lu tentang teori plan behavior. Kami berikan waktu 5 menit. Ini berarti sampai jam 8 lebih 20. Silahkan Pak Saifuddin dan Pak Alfian. 5 menit saja. Silakan. Maaf Pak, beliau belum bergabung. Oh, belum. Pak Saifuddin, Pak Alfian. Iya Pak, semuanya belum bergabung. Oh, Kelihatannya. belum ada ya? Belum ada, Pak. Saya Oh, coba Iya belum Bapak, ada. buka. Oh. belum ada. Hmm. Oke, saya beri tambahan sedikit dulu ya tentang Baik, Pak. Iya Pak. Monggo. berarti yang kedua belum ada ya? Iya Pak, belum ada. Papan tulis. Tentang variabel mediasi dan moderasi. Saya tambahkan sedikit ya, sambil nunggu kelompok yang kedua. Jadi Baron dan Kenny ini adalah artikel dasar, artikel dari variabel mediasi dan moderasi. Saya tidak akan membicarakan artikel tersebut, tapi saya akan membicarakan tentang kesepakatan peneliti internasional dalam menggambarkan variabel mediasi dan variabel moderasi. Karena hari Selasa yang lalu saya mereview peneliti antara mediator dan moderator diucapkan semua. Dia meneliti mediator dan moderator dalam satu variabel yang sama. Artinya belum belum paham apa yang dimaksud moderasi dan mediasi. Jadi misalkan gambarnya mana?
Belum muncul ya gambarnya ya. Ya, belum muncul, Pak. Pulpennya habis apa ya ini ya? Bentar. Atau di barangkali di PowerPoint-nya bisa ini. Atau di Nah, di sini semoga bisa ini. Belum, harusnya udah ini. Nah, udah ini. Jadi ini artikel aslinya ya. Artikel aslinya, kemudian variabel moderasi dan variabel mediasi. Posisi variabel mediasi itu ada di tengah. Nah, ini. Sedangkan posisi variabel moderasi, ini kalau digambarkan lagi ke bawah ya, ini beda lagi harusnya beda. Ini moderasi mediasi dulu. Kenapa variabel mediasi digambarkan seperti ini? Ini filosofinya. Syarat variabel mediasi ini berarti ada pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel mediasi terhadap variabel endogen. Contoh, leadership style, gaya kepemimpinan. Di sini kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan dimediasi oleh komitmen, komitmen kepemimpinan. Jadi pemimpinnya itu komitmen, kemudian akan meningkatkan kinerja karyawan. Artinya, gaya kepemimpinan itu berpengaruh terhadap komitmen pemimpin. Komitmen pemimpin juga berpengaruh terhadap kinerja. Ini syarat variabel mediasi. Sekarang beda dengan variabel moderasi. Kalau variabel moderasi, gambarnya ada di luar. Misalkan ini mediasinya kita hilangkan dulu. Nah, kalau variabel moderasi bentuknya seperti ini. Karena menunjukkan bahwa ini moderasi MR misalnya. Menunjukkan bahwa variabel eksogen tidak berpengaruh terhadap variabel moderasi. Dan variabel moderasi juga tidak berpengaruh terhadap variabel endogen. Contoh, moderasinya adalah gender. Seperti yang disebutkan oleh preview tadi ya, gender bisa berarti jenis kelamin, ras, suku, warna kulit. Gaya kepemimpinan itu tidak berpengaruh terhadap jenis kelamin, karena jenis kelamin itu sudah ditakdirkan, sudah takdir laki-laki dan perempuan. Atau warna kulit, gaya kepemimpinan itu tidak berpengaruh terhadap warna kulit. Pemimpin itu nggak berpengaruh terhadap warna kulit. Warna kulit hitam saja bisa jadi Presiden Amerika kan, Barack Obama. Warna kulit putih juga. Begitu juga gender juga tidak berpengaruh terhadap
kinerja secara logika ya. Misalkan warna kulit itu tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tapi hanya sebagai variabel moderasi, memperkuat atau memperlemah. Itu tambahan sedikit dari saya. Ini tinggal 5 menit ya. 8.24. Sudah bergabung atau belum? Silahkan, artikel yang kedua akan dibahas oleh Bapak Saifuddin dan Pak Alfian tentang teori planned behavior. 5 menit lagi. Monggo. Belum gabung kayaknya, Pak. Oh, belum gabung. Belum gabung ya. Iya, Pak. Ya sudah. Ini sebenarnya saya juga akan menambahkan sedikit tentang teori planned behavior. Di sini saya tidak akan menjelaskan tentang artikel tersebut karena tentunya akan dijelaskan lebih lanjut oleh reviewer ya. Saya akan menambahkan posisi teori dalam penelitian. Ini ada artikel ya, artikel di Jurnal Manajerial, Jurnal Manajemen dan Sistem Informasi. Judulnya The Mediating Role of Behavior Control on the Intention to Repurchase Halal Cosmetic. Ini nanti bisa di-download di full teksnya di sini ya. Nanti kalau sudah di-download, artikel ini menjelaskan posisi teori yang digunakan peneliti. Jadi jangan sampai menggunakan teori tapi posisinya itu enggak pas misalnya. Jadi kalau melihat artikel ini, kita tidak akan melihat model penelitian, tetapi hanya ada sobel tesnya yang menunjukkan bahwa variabel yang diduga sebagai variabel mediasi memang benar-benar memediasi. Sampai bawah itu nggak ada model penelitian. Tapi saya bisa menggambarkan modelnya. Jadi di sini peran mediasi kontrol perilaku. Nah, kontrol perilaku itu variabel mediasi. Pada hubungan antara sikap konsumen, sikap konsumen, dan norma subjektif. Norma subjektif terhadap niat membeli ulang, niat atau minat ya, niat membeli ulang, repurchase. Gambarnya seperti ini. Jadi kayak gini. Kalau gambaran seperti ini itu ada 7 hipotesis.
artikel ini menggunakan Grand Theory TPB, Teori Plan Behavior. Di manakah posisi TPB? Kalau tadi sudah membahas ya TPB kan ini di sini. Dalam artikel yang asli kan TPB terjadi perilaku karena ada niat dan sikap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Nah, Pak, saya mohon maaf Pak, ya, itu yang presentator sudah gabung satu ini Pak Saifuddin Pak. oh ya, bentar. Halo, udah Mas. Oh, udah gabung. Silahkan, langsung saja. 1 menit lagi, udah bisa nyaman waktunya. Silahkan, bisa dimulai, Pak Saifuddin. Silahkan, Pak Alfian. Saifuddin. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Sini kami kan ada 2 presenter. Yang pertama saya sendiri, Saifuddin. Dan yang kedua Muhammad Alfian Lulu Firdaus. Untuk artikel kami yang berjudul Plan Behavior Theory. Sini akan menjelaskan tentang kompleksitas perilaku manusia. Sini ada yang pertama menjelaskan perilaku manusia menentang karena kompleksitasnya. Terus pendekatannya dapat bervariasi dari proses fisiologis hingga institusi sosial. Untuk fokus psikolog sosial dan kepribadian, di sini ada psikolog sosial dan kepribadian fokus pada individu yang berfungsi penuh. Terus proses informasi individu memediasi faktor biologis dan lingkungan pada perilaku. Terus peran disposisi perilaku. Sini ada konsep seperti sikap sosial dan sifat kepribadian krusial dalam memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia. Terus ada karya sebelumnya oleh James. Terus tantangan penggunaan disposisi umum sebagai prediktor. Ya, 2 menit lagi, silahkan. 5 menit saja. Ya Pak. 2 menit Ini lagi. karya sebelumnya oleh Etienne Chamberlain Servan dan Vasir yang disebutkan. Terus tantangan penggunaan disposisi umum sebagai prediktor. Disposisi umum seringkali merupakan prediktor yang kurang baik untuk perilaku dalam situasi tertentu. Terus sikap umum terhadap organisasi, institusi, kelompok, minoritas, dan individu menunjukkan daya prediksi yang terbatas. Dalam psikolog kepribadian ini ada locus of control, mengacu pada sejauh mana individu percaya bahwa mereka dapat mengontrol peristiwa yang mempengaruhi mereka. Ini ada 2, external locus of control, terus versus internal locus of control.
Untuk prinsip agresinya, menggabungkan perilaku yang berbeda yang diamati melintas kesempatan dan situasi membatalkan berpengaruh lainnya. Agresi ini diyakini memberikan pengukuran yang lebih valid terhadap disposisi perilaku mendasar daripada perilaku tunggal apapun. Sikap umum dan sifat kepribadian memprediksi agregat perilaku jauh lebih baik daripada perilaku spesifik. Teori of Planet Behavior sini sebagai kerangka kerja untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks spesifik. Terus memperluas teori of reasoned action untuk menangani perilaku yang di atasnya individu memiliki kontrol yang tidak lengkap. Komponennya di sini ada niat dan perceived behavior control, ada sentral untuk TPP atau Theory of Planet Behavior adalah niat individu untuk perilaku. Ya, waktunya habis. Sudah selesai. Oh, ya. Ini emang waktunya sudah habis. Tapi saya mana itu tadi ya? Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan ya secara spesifik artikel tersebut. Ini dari judulnya, maka bisa digambarkan seperti ini. Tadi sudah digambarkan. Ini kontrol perilaku, kemudian niat membeli ulang, kemudian sikap konsumen, dan norma subjektif. Nah, di mana posisi TPB? Nah, TPB itu kan tadi ada sikap perilaku kan, komponennya norma subjektif dan niat. Nah, ini membackup ini TPB, termasuk ini membackup variabel endogen, membackup variabel eksogen, bahkan membackup variabel mediasi. Itu tambahan sedikit ketika memposisikan teori dalam penelitian kita. Ini artikelnya ada di jurnal manajerial. Demikian penyampaian artikel manajemen strategi pada hari ini. Silahkan soal ujian dikerjakan. Kemudian jangan lupa absen di Sikadu. Paling berarti ditunggu sampai Sabtu depan ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam.